wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat dan sempat hingga kita bisa berkumpul di majelis ta'lim ini. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, menuju zaman yang terang benderang dan berpengetahuan. Baiklah, saya akan menjelaskan ulang hadis yang pernah dijelaskan oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Imam Tarmizi Haris. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa memberikan kita banyak sekali ilmu. Saya akan menjelaskan ulang hadis di kitab Mukhtar Al-Hadis, hadis ke-50. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'a min qalbi ghafilillah. Rawahu Tirmizi an Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa kalian itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah umatku bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa orang yang lalai atau doa orang yang tidak yakin. Kalau doa yang orang yang doanya tidak yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa sulit dikabulkan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain kita tidak yakin bahwa doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, masih ada pada diri kita sesuatu benda yang haram. Jadi walaupun kita sering berdoa tapi ada benda haram yang ada pada diri kita, misalnya makanan atau pakaian yang kita pakai, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu mampu menembus apa yang tidak mampu ditembus oleh pedang. Selain doa, kita juga harus berikhtiar. Doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Jadi doa dan usaha itu harus kita gabungkan, harus kita kumbu. Tidak ada yang bisa mengubah takdir selain kita dengan berdoa. Ada qaul ulama yang berkata, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Di antara adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama kita membaca bismillah. Yang kedua kita mengangkat kedua tangan kita. Yang ketiga kita membaca pujian-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kita membaca salawat. Dan yang kelima kita yakin bahwa doa kita itu pasti dikabulkan atau pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tempat wajib, tempat mustajab kita berdoa adalah pada saat hujan deras. Jadi mumpung sekarang lagi hujan deras, marilah kita banyak-banyak berdoa dan yakin bahwa doa kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu sore ini. Kemudian sholawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu, pengetahuan dan cahaya Islam. Saya di sini akan menyampaikan yang pernah disampaikan oleh Ustadz Imam Tanwizaris. Di antara cara kita menghormati orang tua kita adalah dengan menghormati orang tua teman kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, wallahu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ke sana ya kan. Nah. Kal piring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, salah satunya nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di musola, insyaallah barokahnya. Kedua kalinya, tak lupa kita aturkan salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dengan kata lain minas zulumati ilan nur.
Baiklah, saya akan mengulang hadis yang telah diajarkan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Imam Tarmizi Haris. Semoga beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadis yang ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Iza aradallahu bi'abdi khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basarahu uyubahu. Yang artinya, apabila Allah menginginkan hambanya menjadi baik, maka Allah pahamkan tentang agamanya. Wa zahadahu fid dunya wa basarahu uyubahu. Dan zuhud di dunia, dan Allah akan perlihatkan ayatnya sendiri kepada dirinya sendiri. Kita duduk di dalam majelis ini adalah hal yang baik, dan itulah contoh Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik. Di antara keutamaan duduk di majelis ilmu, yaitu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Dan maksud zuhud ini adalah, yaitu Allah akan mendekatkan kita kepada hal-hal yang berkaitan dengan agama dan tidak terlalu mementingkan dunia. Dan Allah akan perlihatkan ayat kita sendiri kepada diri kita sendiri, agar kita tahu bahwa segini buruk kita, dan kita dapat merubah diri menjadi orang yang lebih baik dan setiap harinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puja beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, salah satunya nikmat sehat. Kedua kalinya telah berpula salat beserta salam kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat insyaallah barakah ini. Baiklah, saya akan menjelaskan ulang hadis yang pernah kami kaji bersama, yang dijelaskan oleh Ustaz Imam Tarmizi Haris. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan serta keselamatan, dilimpahkan rezekinya, serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan mengulang kembali hadis nomor 82. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza taraka al-'abdu ad-du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizquhu." Jika seorang hamba sekali saja tidak mendoakan kedua orang tuanya, maka sesungguhnya ia sedang memutus rezekinya. Dari hadis ini kita bisa memetik bahwa birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua sangatlah ditekankan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan saja rezeki yang akan diputus jika kita tidak mendoakan orang tua, akan tetapi banyak hal-hal lain yang akan diputus. Begitu juga dengan pintu syurga kita. Karena sungguhnya jika orang tua sudah tidak ridha akan kelakuan kita, tidak ridha dengan diri kita, maka sungguhnya Allah juga tidak akan ridha kepada kita. Karena sekalipun kita membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, akan tetapi kedua orang tua tidak ridha kepada kita, maka Allah juga akan tidak ridha kepada kita. Lalu bagaimana cara kita berbakti
bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua jika kita tidak bisa berbakti dengan melakukan sesuatu. Tentunya kita bisa berbakti dengan cara mendoakan mereka berdua jika kita tidak bisa berbakti dengan cara melakukan sesuatu kepada mereka. Sebagaimana doa yang sering kita lantunkan di setiap salat kita yang berbunyi Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Ya Allah, ampunilah aku dan dosa kedua orang tuaku yang sudah memeliharaku ketika aku masih kecil, dan peliharalah mereka sebagaimana mereka memelihara aku ketika masih kecil. Jadi marilah kita sama-sama berbakti kepada kedua orang tua. Jika kedua orang tua kita sudah tiada, maka sering-seringlah berdoa dan ziarahi makam mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aditya Maulana. Ayo. Ini tergantung urutan yang dikasih saya catatannya nih. Hadi sudah Hadi? Belum? Mana namanya ini? Nomor? Nggak ada ini. Ayo. Setelah ini Sultan, dilanjutkan Imam Mahayadi, lalu Azkal, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Salah satunya nikmat sehat dan sempat. Kedua kalinya tak lupa kita aturkan salat dan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan mengulang hadis yang sudah dijelaskan oleh Ustaz kita Imam Tirmizi Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ahadukum ila safarin faliwadda ikhwanu fa innallaha ja'ilun lahu fi du'aimul barakah." Yang artinya, jikalau di antara kita pergi untuk musafir, maka kita harus permisi kepada teman atau keluarga kalian, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa mereka sebagai keberkahan. Maksud hadis tersebut, kita harus berminta izin kepada keluarga jikalau kita pergi
pergi musafir atau kepada teman-teman kita. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, salah satunya nikmat sehat dan sempat. Kedua kalinya tak lupa pula kita aturkan salawat berserta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baiklah, saya akan mengulang hadis yang telah diajarkan oleh Al-Ustaz Imam Tirmizi Haris, hadis ke-484. At-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Wa man la yashkurul qalil la yashkurul katsir. Wa man la yashkurun nas la yashkurillah. Artinya, bercerita itu adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tidak bercerita itu adalah termasuk kufur nikmat. Dan barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, maka mustahil ia akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Dan barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, mustahil dia akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kita bahwa bersyukur itu adalah tingkatan yang paling atas. Yang kedua adalah sabar. Andaikan ada seorang yang kaya, lalu andaikan ada orang kaya yang bersyukur dan orang yang miskin bersabar, maka sungguh orang yang kaya dan bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah nikmatmu, dan apabila kamu kufur terhadap nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Maka daripada itu kita dapat mengambil pelajaran bahwa mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tanpa nikmat kita tidak bisa berkumpul di tempat ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja berserta puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Salah satunya nikmat sehat dan sempat. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menerang. Dengan kata lain, minal zulumati ilan nur au ihdinas siratal mustaqim. Saya akan mengulang hadis ke 43 yang telah dibahas oleh Al-Ustadz Imam Tarmizi Haris. Semoga beliau diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, dan saya akan membacakan hadis ke 43. Ahabbukum ilallahi aqulukum aqallukum ta'man wa akhafukum badanan. Iya. Jelaskan. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah orang-orang yang sedikit makannya. Perut dibagi menjadi 3. Sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk air, sepertiganya untuk nafas. Sesungguhnya ilmu itu tidak mau masuk untuk orang yang mempunyai perutnya penuh, dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ringan badannya, tidak terlalu banyak makan, ringan dalam melakukan ibadah. Selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memikirkan agama, Rasulullah juga memikirkan pola hidup yang sehat. Hobi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meminum air gula, dan hobi Siti Aisyah adalah meminum sisa air dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Khulaimi Khairi Ilham Nopandi Firmandeni. Oh, Azkal belum? Ya, Azkal Khairi Ilham Nopandi, Khulaimi Safwan Syafi'i. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja berserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antara lainnya adalah nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tumassu qalaman wa la taktubu harfan khairal laka min inki alfir rukbatan." Dudukmu sesaat di majelis ilmu
tidak memegang pulpen dan tidak menulis satu huruf pun, itu lebih baik darimu daripada memerdekakan 1000 budak. Kalau membebaskan 1000 budak. Kalau di riwayat lain mengatakan lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Baiklah, kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita aturkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Dengan kata lain, minazulumati ilan nur audina siratal mustaqim. Baiklah, saya akan menjelaskan hadis yang ke-87, sama materi saya dengan Aditya tadi itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza kharaja ahadukum ila safarin falyuwadda' ikhwanahu." Jikalau ada seseorang di antara kita untuk bermusafir, maka falyuwadda' ikhwanahu, maka kunjungilah saudara-saudara kalian. Fa innallaha ja'ilul lahu fi du'ahimul barakah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan di setiap masing doa mereka. Terlebih lagi kalau kita bermusafir mencari ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar meninggalkan rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dihitung berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opan Khairi Ilham Mapandi, lalu Hulaimi, lalu Safwan, lalu Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yaitu nikmat sempat dan sehat. Kedua kalinya tak lupa kita aturkan selawat pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya saya di sini akan menjelaskan ulang hadis, yaitu hadis 105. Iza saroika hasanatuka wasaatka wasayatuka fa anta mu'min. Di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah dia bahagia oleh kebaikannya, bukan menyombongkan kebaikannya, dan ketika ia melakukan dosa ia sedih atau menyesal. Begitupun sebaliknya. Orang yang paling bahagia adalah orang yang mampu membahagiakan orang lain ketika kita tersenyum kepada semua orang, maka senyum kita itu sedekah bagi kita. Jika kebaikannya membuatmu bahagia dan kamu sedih ketika melakukan keburukan, maka kamu pantas menjadi orang mukmin atau orang yang beriman. Mungkin hal ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wa fa'ayyidna tatalagana fil alamin al-hakim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Baiklah, saya akan mengulang penjelasan hadis yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz Imam Tarmizi Haris, yakni hadis yang ke-116. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza azzamta ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam, wa iza tarakatul amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi." Iza azamta umatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengagumkan dunia, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut wibawanya Islam. Karena di saat umat Islam lupa kewajibannya sebagai orang Islam, maka saat itulah wibawanya Islam akan runtuh. Begitu sama halnya dengan seorang santri yang lupa, yang lebih mengagumkan dunia daripada ilmu, maka di saat itulah hilang wibawanya sebagai seorang santri. Wa iza tarakatul amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Dan kalau ada orang yang paham agama meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka di saat itulah Allah akan mengharamkan berkahnya Al-Quran turun padanya. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya dan teman-teman semua untuk saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan kita sebagai umat Islam, sebagai sama muslim, jangan sekali-kali saling mencaci maki, saling menghujat. Karena di saat kita saling mencaci maki, saling menghujat, maka Allah di saat itu pula Allah tidak akan mau melihat kita, tidak akan mau memperdulikan kita lagi. Karena mencaci maki sama muslim itu sama hukumnya adalah fasik, kita berdosa besar. Apalagi kita sampai saling melukai, saling membunuh, sama hukumnya kita dengan orang kafir. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hadis ke-34. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan Allah sukai adalah amalan yang istiqomah dikerjakan walaupun sedikit. Contohnya, kalau kita selesai salat, maka isi hati kita dengan amalan berwirid. Kalau kita sudah berwirid, maka hati kita akan menjadi tenang. Ada dua syarat amalan istiqomah. Yang pertama, amalan yang saleh. Yang kedua, amalan yang istiqomah dikerjakan walaupun sedikit tetapi harus dengan ikhlas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat sehat dan sempat dan ada pula selain itu, yaitu mau kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan, tapi kita tidak mau berbuat kebaikan. Itu sama halnya dengan tidak mensyukuri nikmat Allah. Kedua kalinya malah kita tidak lupa kita haturkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan membimbing umatnya dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang dan ke dalam zulmat yang nur. Bila saya akan menjelaskan ulang atau mengulangi hadis yang pernah kita dijelaskan oleh Ustaz kita Ustaz Imam Tirmidzi hadis, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah dan semua hadirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 1283. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'rufu babun min abwabil jannah wa huwa yadfa'u masari as-su'. Satu kebaikan Allah itu bisa membuka pintu kebaikan dari surga, pintu kebaikan surga, dan itu satu kebaikan tersebut bisa menghalangi kita untuk melakukan suatu kejelekan yang lain. Maksudnya adalah apabila ada satu kebaikan dan itu istiqomah pula kita kerjakan, dan apabila ada kebaikan yang kita kerjakan dengan tulus hati kita, maka kejelekan yang lain akan takut kepada kebaikan tersebut. Semisal kita melakukan seperti kita bersihkan najis di musala, itu aja kita kerjakan, nah nanti kebaikan lain kita lupa kerjakan. Apabila kita selalu ingin mengerjakan kebaikan tersebut, yaitu membersihkan najis di musala. Banyak sekali macam kebaikan, tapi kebaikan yang paling baik dan paling ringan yang bisa kita kerjakan itu adalah, apalagi kita sama-sama santri, yaitu memberi nasihat sama muslim, sama kita, sama saudara kita, adalah kebaikan yang paling baik. Itu di dalam kitab Nasail Ibad. Karena memberi itu juga termasuk kewajiban kita sebagai saudara-saudara. Seperti adakan kewajiban kita kepada orang lain itu ada 5. Yang pertama, apa itu? Yang pertama menjawab salam dan mengurus jenazah, lalu menjawab bersin orang lain, bahkan orang ketika bersin menghadiri undangan, dan di antaranya juga di sana nasihat orang lain. Jadi nasihat orang lain ini adalah itu kewajiban kita. Apabila ada orang berbuat jelek lalu kita tidak menasihatinya, maka orang itu merasa diri benar. Misalkan dia melakukan pelanggaran di pondok, misalkan merokok, nanti kita nasihati dia, misalnya dia bisa berubah. Asalkan kita terus menasihatinya, lama-lama dia malu. Tapi kalau dia melanggar di pondok lalu kita diamkan, dia akan merasa diri benar dan tidak merasa bersalah atas kesalahannya tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan. Sekian Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang belum kelas 5? Febi, terus Israel, tinggal 2 orang. Pas, terus yang kelas 4 yang belum? Apa-apa, tinggi-tinggi aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas, 11. Yusril sama Febi.
Sisanya besok setelah subuh. Mulai dari Hamdan, Agung, Hisham, Ghazali, Aryawadi, Sabit, Jonathan, Mujibu. Hah? Sakit? Di asrama? Ya nantilah. Sehat besok insya Allah. Amrullah, Nirwana dan Abid. Ada yang belum? Ahadi, ya seperti dengan Ahadi. Sama Khairul Al, mau lagi? Hah? Enggak mau? Ya silakan. Kita habiskan yang kelas 5 dulu. Mana-mana duluan? Yusril sama Pebi. Lalu kemudian nanti singkat kita kaji hadis halaman 136 nomor 1074. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya ialah nikmat pada nikmat sehat. Kedua kalinya tak lupa kita aturkan selawat berserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baiklah, pada sore hari ini saya akan mengulangi hadis yang telah dijelaskan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Imam Tarmizi Haris, hadis ke-573. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun min haqqil muslimi 'alal muslimi, raddut tahiyati wa ijabatud da'wati wa syuhudul janazah wa iyadatul maridi wa tashmitul atiti idza hamidallaha ta'ala. Ada 5 kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Yang pertama ialah raddut tahiyat, yaitu menjawab salam. Menjawab salam ini hukumnya wajib, sedangkan mengucap salam ini hukumnya sunnah. Maka jika seorang muslim mengucap salam terhadap muslim lainnya, maka orang yang mendengar mengucap salam tersebut harus menjawabnya. Kenapa? Karena ini termasuk kewajiban kita terhadap sesama muslim. Dan di salam ini juga terdapat banyak kandungan-kandungan doa. Yang kedua ialah ijabatud da'wati, yaitu menghadiri undangan. Misalnya jika kita diundang untuk menghadiri perkawinan teman kita, atau diundang untuk menghadiri acara majelis taklim dan lain-lain. Yang ketiga ialah syuhudul janazah, yaitu mengurus jenazah, yaitu ketika kita menyolatkannya, memandikannya, mengkafankannya, dan menyolatkannya. Dan jika kita menyolatkan atau menguburkan seorang muslim, maka kita itu akan mendapatkan pahala 1 qirat, yaitu pahala seperti 1 bukit gunung Uhud. Yang keempat ialah wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Ada 3 adab kita untuk menjenguk orang sakit. Yang pertama ialah mendoakannya agar penyakitnya itu segera sembuh. Yang kedua ialah meminta doanya. Kenapa? Karena doa orang yang sakit itu sama seperti doanya malaikat. Yang ketiga ialah harus berkata baik-baik. Kenapa? Karena malaikat akan mengaminkan semua perkataan kita ketika kita berbicara dengannya. Yang kelima, kewajiban kita ialah wa tashmitul atiti idza hamidallaha ta'ala, yaitu mendoakan orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Dan makruh kita mendoakan orang yang bersin ketika dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka dari itu saya mengajak teman-teman sekalian, atau khususnya semua muslim, untuk melakukan 5 hal tersebut. Kenapa? Karena
Ini termasuk kewajiban kita terhadap sesama muslim lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihim ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di mushola yang insyaallah barokah ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Baiklah, saya akan mengulangi pelajaran hadis yang pernah diajarkan oleh Ustadz kita, Ustadz Imam Tarmizi Haris. Semoga beliau dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsama hasitu ala ummati kibarul batni wa mudawamatun naumi wal kaslu wa dhaful yakini. Ada 4 perkara atau 4 hal yang ditakuti Rasulullah SAW kepada umatnya. Yang pertama adalah kibarul batni. Apa artinya kibarul batni? Kibarul batni itu artinya besar perut. Bukan artinya besar perut tok. Tapi besar perut di sini adalah hanya mementingkan isi perut saja daripada isi hati. Contohnya ketika misalnya ada orang begawe, tetap saja dia tidak pernah alpa di sana. Lalu ketika ada pengajian di masjid, alpanya setumpi. Yang kedua adalah wa mudawamatun naumi. Apa artinya? Artinya itu adalah terlalu banyak tidur. Kenapa Rasulullah SAW takut terlalu banyak tidur ini terjadi pada umatnya? Karena kita tidak akan bisa melakukan kebaikan apabila kita terlalu sering tidur. Yang ketiga adalah wal kasalu, artinya adalah malas. Kita sebagai santri tidak boleh yang namanya malas. Bisa diartikan bahwa malas itu haramlah bagi santri. Kita harus tetap rajin. Saya selalu ingat kata-kata Ustadz Humaydi pada pengajian pagi, yaitu seorang penuntut ilmu itu membawa satu karung yang besar. Kita bisa memilih, kita mau membawa karung yang berisi penuh atau kosong. Apabila kita dalam menuntut ilmu itu malas, maka bisa dipastikan kita akan pulang dalam keadaan karung kita kosong. Apabila kita rajin dalam menuntut ilmu, maka kita akan membawa karung yang terisi penuh. Mau karung yang terisi penuh atau kosong? Pastinya mau yang penuh. Yang keempat adalah wada'ful yakini, keyakinan yang lemah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kurangnya ilmu pada dirinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dan lain-lain. Sekian, wallahu muwaffiq al-hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta ikhlas juga kalau ada hutang tadi itu. Ya.
Tidak ada tempatnya berhutang? Ada? Ilasan nggih? Kantin perlu ditanya. Oh, kantin. Kalau kantin saya tidak sebut dia aja nih. Semuamu ini pasti punya investasi hutang di kantin. Ya, harus berniat. Nanti begitu kembali dari rumah harus disaur, harus diniatkan. Ma min 'abdin kanat lahu niyatun fi ada'i dainihi illa kana lahu minallahi 'aunun. Tuh hadis kedua dari atas tuh. Kebetulan bahas bab hutang juga nih. Tidak ada seorang hamba yang punya niat untuk menunaikan hutangnya, artinya melunasi hutangnya. Andai kata ada seorang yang berhutang, betul-betul kuat niatnya untuk melunasi hutangnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa kana lahu minallahi aunun. Kecuali pasti Allah akan bantu. Pasti Allah akan bantu. Yang tidak dibantu oleh Allah itu sudah berhutang, tidak ada niat untuk melunasi hutangnya, bayar hutangnya, itu tidak dapat bantuan. Nah, tapi kalau ada orang punya hutang, kemudian niatnya kuat, benar-benar kuat untuk melunasi hutang tersebut, maka Allah pasti akan bantu. Ya, kalau kita sering lihat di status Facebook deh, banyak orang saat minjem lemah lembut, halus, betunas-tunas, endang tulu enggak mak sekali. Pokok kamu doang sak paling tahu bantu aku, hunin kan. Papah tetagih marak singa bro lepas leman kandang. Ada kan yang begitu ya. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan begitu. Orang berhutang kalau betul-betul berniat ingin mengembalikan lagi, melunasi lagi, pasti Allah akan bantu untuk melunasi hutangnya dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di film Sultan Abdul Hamid, salah satu kisah Sultan Abdul Hamid, beliau itu orang yang sangat kaya. Artinya walaupun tidak digaji dari kerajaan Turki Utsmani saat itu, beliau jadi khalifah ya. Beliau punya usaha sendiri, artinya beliau orang kaya. Nah, cuma suatu ketika itu dijumpa beliau sedang minjem. Akhirnya ditanya, ada siapa namanya? Ismail Haqqi kalau tidak salah, nama salah satu sahabat dekat Sultan saat itu. Jadi penasehat beliau. Itu ditanya, apa alasannya Sultan kok berhutang padahal orang kaya, mampu gitu. Nah, lalu hadis inilah yang disampaikan. Ya, karena Sultan itu sangat ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berhutang. Karena ini hadisnya. Tidak ada satupun orang berhutang kemudian berniat untuk melunasi hutangnya, pasti Allah akan bantu dia untuk melunasi hutangnya. Kalau lari ke hutang gara-gara PW aja ya. Ya, itu sebagai bekal lah nanti pulang. Cuma jangan jadikan ini sebagai dalil untuk gemes-gemesan berhutang. Berhutang terus, masih harak niat. Hanya itu katanya. Tapi tidak ada usaha untuk melunasi, bahaya ya, hati-hati. Ya, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan tidak membawa hutang piutang. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazrata rahmah illa kataballahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabrurah. Tidak ada satu orang pun yang memandang kepada wajah kedua orang tuanya dengan pandangan penuh kasih sayang, melainkan orang tersebut dicatat pahalanya sebagai orang yang haji dan hajinya itu mabrur. Ya, sekarang ada jemaah haji yang belum berangkat kan?
belum berangkat kemana? Ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Tetapi pahalanya sudah bisa kita dapatkan. Bagaimana caranya? Pandang tuh wajah kedua orang tua kita dengan pandangan yang penuh rahmat. Besok pulang sampai rumah, pandang wajah orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala tuliskan, catatkan pahala seperti pahala orang yang haji mabrur. Tuh. Tidak. Pahalanya bisa kita dapatkan hanya di rumah. Di rumah ketemu orang tua ibu kita, pandang, senyumin dia, bicara dengan kata-kata yang lemah lembut kepada orang tua kita. Maka Allah catatkan pahalanya seperti pahala orang yang haji mabrur. Tuh, makanya ada salah seorang ulama besar dulu meninggal ibunya, menangis sejadi-jadinya. Lalu ada jamaah yang tanya, "Wahai ulama, wahai syekh, kau kan ulama, tahu bahwa kematian itu adalah ujian dari Allah. Engkau justru lebih tahu dari saya. Lalu kenapa engkau menangis?" Lalu apa jawaban ulama itu? "Saya menangis bukan karena saya ditinggalkan, tapi saya menangis karena satu pintu saya menuju surga Allah Subhanahu wa taala cabut. Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari saya. Ibu saya itu adalah wasilah saya untuk bisa masuk surga. Pintu surga saya ada pada ibu saya. Maka ketika ibu saya tidak ada," kata ulama itu, hilang sudah satu pintu saya menuju surga. Tuh, makanya besok bukan lusa lagi, besok sudah pas. Ya, kalian akan dipulangkan, dan tadi saya sampaikan nanti malam akan dilepas. Cuma informasinya tanggal 20 itu Anda akan balik lagi untuk menerima rapot. Setelah itu diumumin lagi sampai tanggal berapa di rumah. Ya kan, belum lebaran haji kan. Kalau saya sih maunya santri ini lebaran haji di pondok. Ya, nantilah saya berdoa mudah-mudahan dikabulkan. Biar yang jauh-jauh nih kita di sini. Nah itu, jadi besok ketika sampai rumah, ini sudah sering saya pesan ya, jangan kemana-mana dulu sebelum nyampe rumah. Ke rumahlah dulu. Adapun kamu mau ke rumah temanmu, mau ke rumah si A, si B, si C dan seterusnya, usahakan terlebih dahulu ke rumah. Kenapa? Sambang tuh surga kita, sapa tuh surga kita, ya, sapa surga kita, pandang surga kita, kedua orang tua kita, ya, salam, pegang dengan erat tuh tangannya, sebagaimana kita cium bolak-balik, letakkan di atas kepala kita, bila perlu jangan diturunkan sebelum beliau yang turunkan. Sambil Anda letakkan tangan ibu bapak Anda di atas kepala Anda, mohon doa, mohon ridho. Maafkan segala salah saya, ridhoi segala salah saya. Baru setelah itu, malah kalau katanya ulama itu lama-lama saat nyium, dan cara nyiumnya harus benar. Ini kadang sebagian orang nyium tangan orang tuanya, bukan siapa-siapa, orang tuanya. Nih tau, ini ngelap namanya kalau di sini. Nah, kesini nih, biar cium tangannya, gitu. Ya, nah ini cium bolak-balik, kemudian taruh di atas kepala kita. Apa maknanya itu adik-adik sekalian? Kenapa kita meletakkan kedua tangan orang tua atau guru-guru kita di atas kepala kita? Itu bagian dari cara kita mohon ridho, mohon ikhlas dari guru-guru kita. Letakkan tangan di atas kepala kita itu artinya, Pak, Bu, Ustadz, Ustazah, mohon maafkan, mohon ridhoi segala kesalahan kami. Tuh, ya. Kemudian setelah itu bisa pandang. Tuh. Jangan yang dulu dicari HP. Nah, mak, be HP ku. Ndek betian ngone ndek doh cas. Tuh HP-nya duluan ditanya. Ada arak kuota atau ndek? Jangan cari itu semua dulu. Ya, bercengkramalah dengan kedua orang tua dulu. Ya, bercengkramalah dengan ibu, bapak atau salah satu dari keduanya. Kalau misalnya maaf, kalau sudah ndak ada, ziarahi kuburnya. Bu, Pak, ini saya balik dari pondok. Mohon ikhlaskan
dosa-dosa saya terhadap ibu dan bapak. Gitu ya. Jadi betul-betul kita manfaatkan nih pulang ini untuk mencari membuat orang tua kita ridho. Jangan sampai santri tetapi membuat orang tuanya marah terus sehingga akhirnya orang tuanya telepon terus. Pak Ustaz, mun boja ndak wah liburan, mun boja tuh wah tahun Idul Adha. Kalau sudah orang tua meminta begitu semua nanti ya gampang, tinggal kita usulkan di yayasan. Ya, nanti santri yang ngorban mana-mana pada pirenya gulan kan. Jangan santrinya dikorbankan, ya. Korban. Nah, gitu. Jadi mungkin secara ekonomi kita tidak memungkinkan bisa pergi langsung ke tanah suci untuk berhaji, tapi pahala haji itu sudah bisa kita dapatkan. Di mana? Tidak jauh-jauh, ada di dalam rumah kita. Siapa itu? Kedua orang tua kita. Caranya bagaimana? Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.